Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang elektrokimia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Putri Ayu Tami, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua itu Delsa Mawarti R. Aswandi sebagai pemateri. Yang ketiga Iksan Fauzi sebagai pemateri. Yang keempat itu Muhammad Iksan Umar sebagai pemateri. Dan yang terakhir itu Nirmaya Hadu sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Baik, yang pertama itu, apakah Anda tahu apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau disebut elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi, oksidasi atau disebut redoks, dan larutan elektrolit. Adapun konsep dasarnya yaitu reaksi redoks merupakan reaksi elektrokimia yang didasari pada reaksi redoks, di mana terjadi transfer elektron antara spesi kimia dan oksidasi adalah pelepasan elektron, sementara reduksi adalah penangkapan elektron. Selanjutnya itu sel elektrokimia. Sistem elektrokimia terbentuk melalui reaksi redoks dalam sel elektrokimia yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu sel Volta atau Galvani dan sel elektrolisis. Sel Volta atau Galvani ini menghasilkan listrik melalui reaksi spontan. Contohnya adalah baterai dan aki. Sedangkan sel elektrolisis ini menggunakan energi listrik untuk mendorong reaksi non-spontan. Contohnya adalah penyempuhan logam. Yang selanjutnya itu elektroda, yang dimana itu konduktor listrik tempat terjadinya reaksi redoks. Dan anoda adalah tempat oksidasi, sedangkan katoda tempat reduksi. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang mengenai macam-macam elektrokimia. Di mana macam-macam elektrokimia ini ada beberapa macam, ada dua. Yang pertama itu ada sel volta, yang kedua ada sel elektrolis. Di mana sel volta ini menghasilkan listrik dari reaksi kimia yang berlangsungan secara spontan. Contohnya adalah bakteri dan aki. Pada sel ini, energi kimia diubah menjadi energi listrik, katoda bersifat positif dan anoda negatif. Sedangkan sel elektrolit ini menggunakan energi listrik dari luar untuk memicu reaksi kimia yang tidak spontan, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah proses pemurnian logam dan pelapisan logam katoda bersifat negatif dan anoda bersifat positif. Terus mengenai elektroda. Elektroda ini merupakan konduktor listrik yang digunakan dalam elektrokimia sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Adapun jenis-jenis elektroda ada dua, yaitu anoda, di mana elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang kedua ada katoda, di mana katoda ini elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Selanjutnya mengenai reduktor dan oksidator. Perlu kita ketahui, reduktor dan oksidator adalah dua konsep yang berkaitan dengan reaksi kimia, khususnya reaksi redoks. Nah, masing-masing reduktor dan oksidator ini ada 4 konsep. Yang pertama, konsep reduktor yang pertama adalah reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi.
Dengan kata lain, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi dalam reaksi redoks. Konsep kedua, reduktor disebut juga sebagai agen reduksi karena mendonorkan atau menghilangkan elektron kepada zat lain. Terus konsep ketiga, reduktor umumnya berada pada tingkat oksidasi terendah dan bertindak sebagai donor elektron. Contohnya reduktor meliputi logam seperti ada logam ion, magnesium, perum, zinc, aluminium, hidrogen, dan CO. Terus konsep keempat, dalam respirasi seluler aerobik glukosa bertindak sebagai reduktor karena mengalami oksidasi. Terus mengenai oksidator ada 4 konsep. Terus konsep pertama yaitu oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Dengan kata lain, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dalam reaksi redoks. Konsep kedua, oksidator ini juga dikenal sebagai agen pengoksidasi atau penerima elektron. Konsep ketiga, oksidator memperoleh elektron dari senyawa lain, sehingga dirinya sendiri tereduksi. Oksidator biasanya memiliki unsur-unsur dengan bilangan oksidasi tinggi atau sangat elektronegatif. Konsep terakhir, dalam respirasi seluler aerobik oksigen atau EO2 bertindak sebagai oksidator karena mengalami reduksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iksan Fauzi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada reaksi redoks dan elektrokimia farmasi. Yang pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks yang melibatkan transfer elektron antara dua spesies. Yang kedua, elektrokimia farmasi. Elektrokimia farmasi penerapan prinsip elektrokimia dalam bidang farmasi seperti dalam analisis obat, sintesis senyawa farmasi, dan pengembangan sensor elektrokimia untuk mendeteksi obat. Tren teknologi elektrokimia dan penerapannya. Tren teknologi elektrokimia saat ini sangat berkembang pesat dan memiliki berbagai penerapan penting. Berikut beberapa contoh tren dan penerapan teknologi elektrokimia. Yang pertama, energi terbarukan. Teknologi elektrokimia digunakan dalam pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Sedangkan baterai lithium ion untuk menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Yang berikutnya ada smart grid. Sistem distribusi listrik pintar yang menggunakan teknologi elektrokimia untuk memantau dan mengatur distribusi energi secara real time, menggunakan penggunaan energi yang lebih efisien dan pengurangan pemborosan. Yang berikutnya ada kendaraan listrik. Teknologi elektrokimia digunakan dalam pengembangan kendaraan listrik, termasuk baterai dan sistem manajemen baterai untuk meningkatkan efisien dan mengurangi emisi karbon. Yang berikutnya ada proses industri kimia. Teknologi elektrokimia digunakan dalam pengembangan proses industri kimia yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti remediasi elektrokimia pada tanah terkontaminasi. Yang terakhir ada pencahayaan pintar, sistem pencahayaan pintar yang menggunakan teknologi elektrokimia untuk mengatur intensitas cahaya dan meningkatkan keamanan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delsa. Dalam elektrokimia, potensi elektroda tidak hanya ditentukan oleh jenis logam dan ionnya, tetapi juga oleh konsentrasi ion di sekitarnya. Untuk menggambarkan hubungan ini secara kuantitatif, digunakanlah persamaan Nernst yang menjelaskan bagaimana potensial elektroda berubah akibat perubahan konsentrasi. Persamaan Nernst adalah sebuah persamaan yang digunakan dalam elektrokimia untuk menghitung potensial elektroda
dalam kondisi non-standar. Persamaan ini dinamai dari Walter Nernst, yang seorang ilmuwan Jerman yang pertama kali mengembangkan persamaan ini. Persamaan Nernst ini dapat ditulis sebagai E sama dengan E derajat dikurang RT per NF dikali Ln kemudian dikali Q. Dengan keterangan E adalah potensial elektroda, E derajat adalah potensial elektroda standar, R adalah konstanta gas, T adalah suhu dalam Kelvin, N adalah jumlah mol elektron yang ditransfer dalam reaksi, F adalah konstanta Faraday, dan Q adalah hasil bagi reaksi. Next. Nah, elektroda juga bisa terjadi korosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan korosi dan juga pencegahannya. Yang pertama ada perlindungan katodik atau pengorbanan anoda, di mana menyambungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda lebih kecil atau anoda karbon, sehingga anoda yang lebih aktif akan terkorosi terlebih dahulu melindungi logam utama atau katoda. Yang kedua, pelapisan dengan logam tahan korosi, di mana melapisi logam dengan logam seperti seng atau galvanisasi, krom, atau nikel yang lebih tahan korosi untuk mencegah kontak langsung logam dengan lingkungan. Yang ketiga, ada pengecatan dan pelapisan non-logam, di mana melapisi permukaan logam dengan cat, oli, plastik, atau bahan pelindung lain agar logam tidak langsung bersentuhan dengan udara dan air. Yang terakhir ada pembuatan paduan atau alloy, yang mencampurkan logam dengan unsur lain yang tahan korosi, seperti membuat baja tahan karat atau stainless steel dengan nikel atau krom. Next. Yang kelima ada kontrol lingkungan, di mana mengurangi kelembaban, menghindari kontak langsung dengan air, dan mengatur pH lingkungan agar korosi tidak mudah terjadi. Yang terakhir nomor 6 ada metode elektrokimia lain, di mana anodisasi pada aluminium yang membentuk lapisan oksida pelindung, serta penggunaan inhibitor korosi kimia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang elektrokimia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu contoh soal akan dijelaskan oleh Muhammad Iksan Umar. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari elektrokimia ini sendiri. Adapun soal yang kami ambil itu ada dua persamaan. Yang pertama itu ada magnesium dan tembaga, di mana magnesium Mg2+ ditambah 2E sama dengan terjadinya reaksi Mg atau terjadi pelepasan terjadinya oksidasi. Kemudian ada tembaga, CO2 ditambah dengan 2E menghasilkan reaksi Cu, di mana terjadinya suatu reduksi. Karena mengapa dia terjadinya reduksi? Karena dia memiliki E derajat yang paling besar, di mana E derajatnya yang reduksi ini positif 0,34, sedangkan yang oksidasi dia negatif 2,38. Dan pertanyaannya itu berapa harga derajat sel pada sel volta tersebut, dan tulislah notasi sel yang berlangsung. Next. Untuk mengetahui harga E derajat sel pada sel volta itu memakai rumus E derajat sel sama dengan E derajat reduksi dikurang dengan E derajat oksidasi, di mana diketahui bahwa nilai E derajat reduksi itu tadi 0,34 dikurang dengan negatif 2,38, hasilnya 2,72 volta. Next. Untuk notasi sel yang berlangsung, penyelesaiannya seperti ini, di mana Mg yang atom magnesium tadi itu dibalik lagi, karena Mg ini oksidasi, sedangkan yang Cu ini tidak dibalik karena terjadinya reduksi. Begitu juga nilai Mg yang E derajat volta ini nilainya jadi positif 2,38 volta. Nah, karena persamaan antara 2E yang dan 2E di bawah sudah sama, dihilangkan saja. Jadi yang hasilnya menjadi Mg plus Cu2 plus menjadi reaksi Mg2 plus Cu. Nah, untuk hasilnya E derajat ini juga tetap sama 2,72 volta.
rumus ini bisa juga digunakan seperti rumusnya yang tadi. Jadi untuk menulis notasi selnya yaitu Mg digaris miring Mg2+, kemudian dipisahkan berdasarkan persamaan anoda katodanya, yaitu Cu2+ garing Cu. Demikianlah penjelasan mengenai contoh soal elektrokimia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah